Kakak, permisi kakak, kakak. Oh my Halo God. kakak, maaf untuk ini kakak. Iya, kenapa? Ini lucu sekali. Oh, jelas. Oh, kenapa? Lucu ya? Cute banget kan? Boleh spill nggak kak? Itu punya di mana kak? Kalau ini belinya sebelum kamu beli, ini bisa custom sendiri, bisa cari katalognya atau referensi sendiri loh kakak. Boleh spill nggak kak? Di mana itu kak? Kita beli di Sugar Dream. Lego. Sugar Dream itu mimpi yang sedang saya usahakan karena memang saya berkecimpung di dunia cake nih, yang manis-manis kan. Kita mixer bentar supaya gulanya larut. Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan wawancara dengan owner bakery Sugar Dream. Halo kak. Halo. Oke, kita mulai ya. Kalau boleh tahu nama jenengan itu siapa sih kak? Oh ya, perkenalkan nama saya Ika Wulandari, bisa dipanggil Ika atau Wulan. Baik, kalau boleh tahu kita pengen tahu nih sejarah dari Sugar Dream ini gimana? Oh ya, untuk Sugar Dream ini adalah satu toko kue online ya, yang lebih ke custom cake sih sebenarnya. Jadi kita selama ini menjual produk secara online, jadi online cake shop seperti itu. Yang saya rintis dari tahun 2013. Oke, berarti berdirinya tahun 2013. Iya, Itu betul. udah berapa tahun ya berarti kak? Ya, Kita 12 12 tahunan kak. 10 tahun lebih, 10 tahun lebih, 1 dekade lebih ya. Iya. Untuk modal awal kakak bikin bakery ini apa? Untuk modal awal dulu nominalnya itu dulu masih 300.000. Zaman dulu itu saya pinjem ke ibu saya nih 300.000 itu saya belikan mixer Maspian zaman dulu yang harganya masih 100.000 lebih sedikit lah, dan oven yang ditangkring di atas kompor itu. Lalu sisanya saya belanjakan bahan. Jadi dulu 300.000 itu awal mulanya modalnya. Oke, ini teman-teman dari UMS, dari Prof PAI ya, ini mau main-main nih ke dapurnya Sugar Dream. Kebetulan hari ini mau produksi susulan yang kita satu resep aja. Ini ada telur, gula, margarin, kemudian ada tepung terigu, lalu ada coklat bubuk, ada pengembang emulsifiernya, kemudian ada pasta. Ini kita mau bikin base cake untuk Korean cake ya teman-teman. Yang pertama kita masukkan gula dulu, lalu telurnya, pastanya kira-kira aja lah. Oke, ini udah berjalan kurang lebih 12-13 tahun. Pasti ada dong kendala-kendalanya. Kalau boleh tahu apa aja sih kak kendala yang kakak hadapi selama kakak menjalankan bisnis ini? Kendala utamanya pasti finansial, kemudian yang kedua itu adalah SDM. Karena finansial itu karena kita selama ini masih merintis, benar-benar dibangun dari nol, kita tanpa pinjaman bank atau pihak manapun. Jadi kita berproses, berkembang pelan-pelan, sedikit demi sedikit hingga saat ini. Kemudian yang kedua karena kendala SDM itu, karena kita fokus ke custom cake, jadi untuk mencari baker yang kerjanya lebih spesifik dan bisa mengerjakan detail-detail custom cake itu yang agak susah. Tapi selama ini kita masih tetap buka lowongan untuk posisi tersebut. Sementara untuk kendalanya dua itu. Baik. Kan tadi kan kendalanya ya kak, otomatis harus ada solusi. Solusi dari kakak itu apa? Untuk yang solusi dari segi finansial itu kita tetap belajar memanajemen keuangan. Jadi untuk berkembang itu kita betul-betul itu kak menekan segala sesuatunya supaya bisnis kita itu berkembang. Jadi kayak ketika orderan banjir nih rame, kita alokasikan ke mesin-mesin, kemudian sebagian lagi kita putar lagi modalnya untuk bahan, kemudian berkembang lagi. Jadi dari awalnya 300.000 itu berkembang menjadi sekarang, dan mesin-mesin produksi kami sudah lumayan mumpuni ya kak untuk bekerja sesuai kapasitas yang kita kerjakan saat ini, seperti itu. Untuk solusi yang kedua mengenai SDM tadi, kita sampai detik ini masih membuka lowongan pekerjaan untuk asisten baker maupun baker yang bisa mengerjakan cake dekorasi atau cake dekorator seperti itu. Jadi memang pasta itu fungsinya untuk
menyamarkan bau amisnya kan, juga perasa black forestnya. Jadi kalau black forest di kita itu nggak pakai rum ya teman-teman, jadi nggak ada alkoholnya sama sekali. Jadi kita pakainya pasta aja. Nanti dikurangin aja. Wirausaha ini itu kurang lebih per bulan itu omsetnya berapa ya Kak ya? Untuk omset sendiri karena kita juga pendapatan tidak menentu ya, orderannya kan juga tidak menentu. Jadi untuk rata-rata pendapatan atau omset selama 1 bulan itu sekitar 10 sampai 15 juta Kak. Jadi itu omset ya, jadi Iya, belum omset. pendapatan bersih kami. Oh, iya. Untuk suka duka selama saya merintis usaha ini ya, itu banyak. Untuk sukanya karena basicnya ini adalah hobi saya. Jadi setiap kali saya melakukan pekerjaan ini, jadi saya selalu enjoy, selalu happy. Karena menurut saya ini adalah hobi yang dibayar menurut saya. Jadi untuk dukanya mungkin ada rasa boring itu pasti ya, bosan itu pasti. Kemudian yang kedua masalah sepi orderan itu pasti ada, apalagi pandemi, waktu-waktu pandemi tahun 2020, 2021 itu pasti kami mengalami penurunan omset. Jadi kita harus putar otak, kenaikan bahan baku. Kita menggunakan coklat ya Kak. Coklat dunia itu naik drastis karena kelangkaan biji kakao. Jadi naiknya itu sampai 200%. Itu sangat-sangat mempengaruhi kami para pelaku usaha, terutama yang menggunakan bahan baku coklat. Berat tangan 2. Dah, sip. Kita tunggu selama 50 menit. Krimnya ini saya bikin sendiri, cuma setiap habis ngadon banyak itu saya repack kecil gini supaya gampang. Diletakkan dulu biar dia nggak langsung ambles kan, karena udara panasnya yang terjebak biar dia keluar. Nanti kalian kalau mau DIY cupcake ya, berarti warnanya terserah kalian kalau mau bikin warna. Kepikiran nggak Kak pernah pengen coba buka usaha lain atau yang sekiranya selain roti ini gitu? Selama ini belum pernah kepikiran untuk membuka usaha lain ya, atau banting setir, karena mungkin ini passion saya dari dulu, dan menjalani usaha ini tuh saya enjoy, penuh semangat. Lalu saya merasa saat ini pun saya juga baru di tahap belajar Kak, jadi harus berkembang, bagaimana supaya berkembang, upgrade ilmu. Kemudian di bidang custom cake ini kan kita harus selalu update, jadi tidak ada pikiran sama sekali untuk banting setir. Jadi memang saya ingin fokus dan tetap belajar, berkembang. Kalau untuk custom cake ini Kak, Iya. apakah ada cabang di luar gitu atau toko selain yang di sini gitu? Untuk sementara kami masih sentral ya Kak, jadi masih satu di tempat produksi ini, karena kami basicnya di online cake shop ya, jadi masih satu tempat untuk pick up orderan maupun untuk delivery orderan. Kemungkinan entah itu 1-2 tahun ke depan kami ada rencana untuk membuka outlet offline di tempat yang lebih strategis Kak. Ini warnanya memang soft banget sesuai contoh. Jadi itu katalog tuh memang portofolio saya sendiri, hasil kue saya sendiri ya. Jadi bukan saya bukan seller yang menyomot karya orang lain untuk bahan promosi saya. Jadi memang semua yang saya tampilkan di sosial media yaitu hasil dari kita sendiri. Ini namanya proses apa ya, piping itu apa ya, menyemprot Ledek kayak cowok. Ini ada Mbak Bella terus teman-temannya Le. Ada nggak kira-kira yang perlu di-share ke kami para mahasiswa ini agar lebih semangat membangun wirausaha gitu? Untuk motivasi sedikit ya, untuk motivasi teman-teman nih dari UMS yang sudah berkenan ke sini untuk belajar bersama, itu cari passionnya dulu, cari sesuatu yang kalian itu suka, yang kalian itu cinta dulu. Oh ya, aku melakukan sesuatu nih, enjoy nih, aku suka nih di bidang kuliner, di bidang F&B atau di fashion atau yang lain sebagainya. Jadi kita kenali dulu nih passion kita apa. Kita udah punya niat nih, passionnya udah ada, kita udah punya tujuan nih, nantinya mau dibawa kemana ya usaha kita, mau seperti apa ya besok usaha kita. Nah itu butuh konsisten Kak, seperti itu. Sama seperti saya sudah, walaupun sudah 1 dekade lebih, tapi tanpa konsisten itu nggak bisa. Jadi memang pasang surut itu selalu ada, kemudian mood yang naik turun itu pasti ada. Jadi konsisten itu perlu sih, jadi supaya teguh hati kita gitu loh. Kalau mau di foto video sini boleh loh, aku biasanya pakai backgroundnya di sini.
bikin remet nih ada yang komponen ininya terus Nanti dinilai ya Mbak? iya rate berapa ya 1 sampai 10